buah yang busuk itu jangan kita lempar, jangan kita sogrok dengan galah, dilihatin saja, dia akan jatuh sendiri. Buah busuk itu setinggi apapun, sekuat apapun pohon itu, sebesar apapun pohon itu, kalau dia sudah busuk buahnya akan jatuh dan akan dipijak orang dan akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Begitulah hati manusia yang busuk, dia akan jatuh sendiri tanpa kita doakan, tanpa kita sogrok, tanpa kita balas. Dan hati yang busuk itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, mengganggu teman yang lain, akan bau busuk yang keluar, dan itu dipastikan. Maka lebih baik kita jaga hati kita itu supaya tidak busuk daripada kita melihat hati orang yang busuk. Doakan saja yang baik-baik, saudaraku, doakan yang baik-baik, dan doakan kita untuk kita supaya diri kita ini jangan sampai hati kita punya hati yang busuk, pikiran yang busuk. Dan kalau kita menyumpahi orang-orang yang hatinya busuk, selalu peduli aja dengan kita, dengan kekotoran kita. Pedulinya itu peduli malah menggibah, temuka aib, bukannya nasihatin, memberikan petunjuk yang benar. Doakan aja yang baik-baik, ikhlas dan terima, ada Allah. Semangat. Biarin kita masih dibilang kita masih menggunakan sandal jepit, tidak apa-apa. Orang cuma mati titipan, tidak apa-apa. Kita sholatnya belum kusuk, tidak apa-apa. Yang penting sholat dulu, terus sholat. Tidak apa-apa kita zikir belum nangis, itu nggak bisa nangis, nggak bisa gemeter, nggak ada rasa biasa-biasa aja, nggak apa-apa, terus saja berzikir sampai timbul rasa nikmat. Nggak apa-apa dibilang orang kita zikir kok nggak ada getar-getar, nggak apa-apa. Sholat kok nggak kusuk, nggak apa-apa. Yang penting sholat aja dulu terus. Kayak mana kita mau kusuk kalau nggak sholat kok nunggu kusuk, nggak sholat? Ya sholat aja supaya khusyuk, karena khusyuk itu Allah yang menolong kita, bukan kekuasaan kita bisa khusyuk itu. Apa rumah kita masih dibilang reok, nggak apa-apa, ikhlas. Yang penting hati kita lapang, nggak ngefek. Yang ngefek itu apabila kita sudah rumah, ya maaf nih, maaf, 1000 maaf, rumah sudah tidak ada, sholat tidak, zikir pun tidak mau. Itu yang ngefek yang harus kita sedihkan. Ayolah berangkat mulai kita hijrah. Yang tadinya masih kotor-kotor pikiran kita sama orang, negatif-negatif gitu, pelan-pelan hilangkan yang negatif itu, supaya yang datang sama kita itu tetap negatif, tetap positif. Hilangkan yang negatif, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang lisannya tadi suka menggibah, pelan-pelan kurangi, hindari orang. Kalau ada yang sudah mulai menggibah, hindari, selawat gitu, istighfar gitu, kuat. Astagfirullahaladzim, kan gak jadi nyeritakan orang dia gitu, itu caranya. Ataupun kalau udah mulai menggibah teman kita ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, kuat-kuat, jadi supaya dia nggak menceritakan orang lagi. Jangan didengerin aja, malah diiya-iyakan. Sama saja kita dengan orang yang menggibah, dosanya sama, nggak ada bedanya. Apalagi yang menyediakan rumah, menyediakan lab untuk menggibah, sama dosanya. Saya diminta tanggung jawabin itu. Yang mendengar dipertanggungjawabkan. Suruh siapa lu dengar dia mengiyakan? Hangus sholat kita dari pagi, tahajud kita yang 12 rakaat capek-capek, hangus zikir kita yang 1000 kali, hangus semuanya, bangkrut
gara-gara menceritakan kejelekan orang. Padahal dosa dia tuh, buruknya dia tuh lebih banyak dari buruk orang lain. Dosa kita ini masih lebih banyak daripada orang yang kita ceritakan. Gak nyadar kita kadang-kadang. Lidah ini kadang-kadang keasikan merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri, paling gak punya dosa sendiri kita ini. Berhenti. Percuma kita sholat kalau kita menggibah. Nggak ada dinilai Allah itu, ditolak sholat kita, puasa kita ditolak, sedekah kita ditolak, kita ngasih gib pun ditolak itu. Kenapa? Baru ngasih gib singa umpamanya, pindah lagi ke rum gibah, hilang itu pahala ngasih gib orang singa tadi, bangkrut gitu. Berhenti, sia-sia kita, digoncang Allah, selesai kita. Begitu gibain orang, Allah cabut nyawa kita, malaikat Israel mati, nauzubillah min zalik. Begitu menggibain orang, membuka aib orang, mati. Mau kayak gitu kita rupanya? Enggak. Yang kita harapkan sujud sama Allah, Allah cabut nyawa kita. Lagi baca Quran, Allah wafatkan kita. Lagi zikir, Allah wafatkan kita. Lagi selawat, Allah wafatkan kita. Minta-minta jauh-jauh, jangan sampai ketika kita membuka aib orang, membuka aib suami sendiri, membuka aib istri sendiri, membuka aib orang tua sendiri, Allah cabut nyawa kita ketika di situ. Mau bilang apa kita? Kita menggibai guru kita, menggibai teman kita, mati di situ. Mau bilang apa? Gak sempat lagi bertobat, dari cabut langsung sama Allah. Nauzubillah min zalik. Hindari saudaraku, hindari, jangan lagi. Udah mau kiamat dunia nih. Kita nanti nyari-nyari di padang mahsyar itu, kita cari-cari itu, ataupun kita masih di alam kubur, kita minta balik lagi. Ya Allah, 1 menit ada, ya Allah, izinkan aku untuk datangi orang yang pernah aku gibain, ya Rob. Kata Allah, nehi. Semalam tak mau, begitu dicabut dan masuk kuburan, baru kau minta balik lagi, kata Allah. Bakal mati semua kita ini, bukan hidup selamanya. Jangan keasikan lidah kita ini menceritakan orang, mendengarkan gibahan orang. Kita iyakan orang cerita menggibahin kawan kita sendiri, sama dosanya orang yang menggibah. Yang menyediakan tempat pun sama itu, diminta pertanggungjawaban. Apalagi yang kita gibahin itu orang yang ikhlas membantu, yang sudah pernah membantu dengan ikhlasnya, berbuat baik kepada kita dengan ikhlasnya dia. Kita gibain, rusak kita hidup kita, sampai dalam kubur, sampai di akhirat, rusak hidup kita. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ampuni lisan ini ya Allah, yang mungkin pernah menggibahin orang, menggibai suami kami, menggibai istri kami sendiri, menggibai anak-anak kami, menggibai mertua kami, menggibai orang tua kami sendiri. Ya Allah, ampuni lisan ini ya Rabb, ampuni lisan ini ya Allah. Pelan-pelan tobat, pelan-pelan kurangi gibah itu. Kalau teman kira-kira udah mengajak gibah, istighfar aja, kuat-kuat selawat di depan dia tuh, Allah, nggak jadi dia menggibah itu, nggak mau meneruskan dia. Itu caranya. Ceritakan yang baik-baik saja. Kita ini lebih banyak boroknya daripada orang yang kita ceritakan. Tuh bener kan, semut di seberang lautan kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan, lembu di depan matanya sendiri nggak nampak. Mau jadi apa kita? Kemana sholat yang kita kerjakan selama ini? Puasa sampai puasa Daud, sampai setahun. Tapi gosong puasa Daud kita itu karena 1 kali menggibah. Puasa Senin Kamis rajinnya bukan main, gosong Senin Kamis kita dengan 1 kali menggibahin orang. Apalagi berani menggibai suaminya sendiri, menggibai, menjelekan istrinya sendiri, sampai masalah diranjang pun diceritakan kepada orang lain. Nauzubillah min zalik.